Video ini bahas cara pensiun kaya raya 10 tahun lagi meski mulai dari nol. Kalau lu mau hidup bebas, kerja nggak kerja, uang tetap masuk. Lu butuh strategi pensiun yang tepat. Tapi ini bukan trik instan cepet kaya. Itu bukan yang lo butuhkan. Yang lo butuh adalah 3 langkah sederhana. 1. Hitung angka abadi pakai aturan 300. 2. Investasi aman dan eksekusi disiplin yang brutal. Karena kalau lo lakuin ini, garansi lo bakal punya pilihan tetap kerja atau full nikmatin hidup. Gue Pandeka, dulu gue gaji UMR, sekarang investasi pensiun gue udah miliaran. Yuk kita sikat. 1. Lakukan segera, hitung angka abadi pakai aturan 300. Coba jujur deh, kalau besok lo tiba-tiba dapat rezeki gede nih, misalnya masuk 20 miliar masuk ke rekening. Lo masih mau kerja nggak? Kerja lo yang sekarang ini gitu. Mayoritas orang bakal jawab, enggak lah. Atau paling banter, gue kerja setengah hari aja deh, ngerjain yang gue suka. Artinya jelas, kita kerja bukan karena kita cinta. Most of the time itu karena kita butuh dan itu wajar. Tapi yang gak wajar adalah udah kerja puluhan tahun ngorbanin hidup tapi tetap gak punya tabungan yang cukup untuk pensiun. Akhirnya apa? Malah jadi beban buat anak sendiri. Padahal Allah udah bilang dan ingatkan di Al-Quran, jangan tinggalkan keluarga kalian dalam keadaan lemah. Jadi buat gua, pensiun itu bukan soal berhenti kerja, tapi soal main sama anak, soal lebih bertakwa, soal kerjain hal yang lo suka tanpa takut soal besok. Makanya kita harus siapin dari sekarang. Tapi pertanyaannya, berapa sih yang mesti disiapin? Jawabannya ada di aturan 300. Uang bulanan pas pensiun yang kalian mau dikali 300 sama dengan tabungan aman selamanya. Tapi aturan ini sebenarnya datang dari hitungan dasar yang lebih dulu dikenal dengan aturan 4%. Hasil riset William Bangen tahun 1994 terus diperkuat Trinity Study tahun 1998. Intinya gini, kalau lo punya tabungan 300 kali dari pengeluaran bulanan, terus lo ambil cuma 4% per tahun buat hidup, uang itu bisa nggak habis-habis. Contoh gampangnya gini, kalau lo butuh atau mau punya 10 juta per bulan buat pensiun, tinggal dikali 300 dengan 3 miliar. Kalau lo punya 3 miliar, lo taruh di investasi aman yang kasih rata 8% per tahun. Lo ambil 4% per tahun buat hidup, tapi 4% sisanya tetap muter di investasi. Oh iya, ada kalkulator rumus 300 dan 4% dulu gratis di kolom deskripsi yang kamu bisa download. Jadi kamu bisa mainkan angkanya sendiri sesuai dana pensiun yang kamu mau. Nah, makanya ada yang namanya FIRE, Financial Independence Retired Early. Intinya ini tren di Amerika sana, banyak Gen Z pengen pensiun cepat, hidup super irit dan nabung lebih dari 50% pendapatan mereka. Tapi pada dasarnya semua balik ke aturan 4%. Mereka udah tahu angka 300 kali dari pengeluaran bulanan yang mereka mau punya. Jadi mereka kejar itu habis-habisan. Kalau masih bingung, tulis pertanyaan lo di kolom komentar ya. Tapi kalau kita gaji UMR dan pas-pasan, gimana caranya punya 3 miliar 10 tahun lagi? Dan investasi apa yang bisa kasih untung 8% per tahun atau lebih, tapi tetap aman? Makanya kita masuk ke poin kedua, jenis investasi yang kita harus punya. Nomor 2, aset yang dibutuhkan untuk pensiun 10 tahun lagi. Banyak orang kaya punya 4 aset buat pensiun. Lo bisa pilih semua atau cuma beberapa aja. Tapi yang paling penting, diversifikasi alias nyebar resiko. Jangan taruh semua investasi di satu tempat yang sama. Kalau ada apa-apa kacau. Nggak jadi pensiun, dan menurut gua ada aset keempat, ini yang paling murah dan paling seimbang antara untung dan keamanannya menurut gue. Karena gue sendiri punya semua 4 jenis aset ini. Tapi ingat ya, jangan kejar investasi seru atau lagi ngetrend, saham multi-bagger atau kripto aneh, lupain deh. Dan yang paling penting, terbukti konsisten belasan bahkan puluhan tahun. Lu pun harus bisa search cari dengan mudah di Google di HP lu untuk lihat investasi ini. Oke, sekarang kita masuk ke jenis investasinya. 1. Real estate atau property. Bisa bentuk fisik, terus lo sewain atau lo modif, lalu jual lagi. Tapi ingat, ini bukan buat ditinggalin. Kalau modal kecil bisa lewat REITs, patungan punya gedung gede. Kelebihannya sih kalau properti kasih income rutin dari sewa ya, rata-rata 6-10% per tahun. Kekurangannya butuh modal gede kalau beli fisik dan ribet kalau nggak ada penyewa. Makanya kadang bisa pusing, apalagi kalau kena pungutan liar di Konoha. 2. Komoditi, misalnya emas atau perak. Kelebihannya aman, pelindung nilai, tujuannya juga jaga daya beli karena harga emas biasanya ikut inflasi. Nilainya nggak pernah jadi nol. Kekurangannya tapi nggak kasih income rutin. Harga juga bisa lama banget naiknya. Bitcoin gimana bang? Bagus aja tapi terlalu beresiko buat dana pensiun. Harusnya porsi Bitcoin tidak terlalu besar. 3. Fixed income, misalnya surat berharga negara.
Kelebihannya paling aman dan ada bunga tetap tiap tahun, bikin tidur lebih enak. Kekurangannya, tapi di Indonesia kalau inflasi lebih tinggi dari bunganya nilainya bisa kalah. Apalagi kalau dolar Amerika tembus 20.000, nauzubillah min zalik atau 18.000, ori atau surat berharga lo malah bisa jeblok jadi malah makin rugi. 4. Equities atau ETF, keranjang saham. Kelebihannya modalnya kecil, mulai dari 16 ribuan aja. Potensi hasilnya tinggi, dan jutaan orang udah investasi di sini. Ngeceknya juga gampang banget, tinggal di Google atau Yahoo Finance, contohnya ETF ACWI. Isinya paket saham perusahaan top dunia kayak Google, Netflix, Samsung, Alibaba, sampai Taiwan Semiconductor. Jadi walau beli sedikit, lo otomatis punya potongan ribuan perusahaan di seluruh dunia. ETF ACWI ini terbukti kasih rata-rata 10% per tahun untung selama 10 tahun terakhir. Keuntungannya jelas, langsung terdiversifikasi ke ribuan perusahaan saham. Biayanya rendah dan bisa dibeli gampang lewat aplikasi kayak GoTrip. Makanya gue kasih contoh realnya nih. Jadi download GoTrip ke kolom pencarian, terus cari aja ACWI, klik lalu buy. Kalau lo pakai kode referral GoTrip gua, lo bisa dapat bonus sampai $120 Amerika, sekitar 2 jutaan rupiah di deposit pertama. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Tapi gue juga berani taruh uang di situ soalnya GoTrade dilisensikan oleh PT Valburi Asia Futures yang berlisensi dan diawasi Bapeti dan juga OJK. Aplikasinya gampang banget dipakai, cocok buat lo yang baru mulai. Mau beli saham luar negeri atau ETF bisa mulai dari $1 atau sekitar 16 ribuan aja. Terima kasih buat GoTrade yang udah sponsori video ini. Kekurangan ETF kalau jangka panjang 10-20 tahun sih terbukti lebih aman. Tapi kalau cuma sebentar, 1-2 tahun atau beberapa bulan, resikonya lumayan tinggi. Harga bisa naik turun cepat. Tapi enaknya ETF tuh fleksibel banget investasinya. Lo bisa nabung sebulan sekali, setahun sekali, atau tarik kapan aja bebas. Ya pakai GoTrade tadi contohnya. Makanya kalau lo udah tahu paket investasinya, pertanyaan paling penting tinggal satu. Cara eksekusinya gimana? Dan itu yang akan gue bahas di poin ketiga. 3. Eksekusi dengan disiplin brutal. Biar lo bisa pensiun secepat mungkin, ada 4 hal wajib yang lo lakukan. 1. Jangan kebawa gaya hidup. Jangan kebawa pamer. Ini penyakitnya orang Indonesia nih kebanyakan. Makin gede gaji, makin gede gaya hidupnya. Contohnya Kak, baru naik gaji langsung beli HP baru, atau motor atau mobil baru, atau tiap weekend nongkrong di kafe yang mahal. Nah ini namanya lifestyle creep. Tapi kalau lo kebawa harus kayak gini, tabungan makin tipis, pensiun dini jadi makin jauh. Makanya lo harus bisa bedain mana kebutuhan, mana yang cuman gengsi. 2. Punya rencana nggak cuma soal duit. Kalau mau pensiun dini, jangan cuma mikirin investasinya. Pikirin juga keluarga. Kalau punya pasangan, ngobrol serius dulu nih, dibicarain bener-bener. Mau nggak pensiun cepet bareng? Kalau visinya udah sama, kalian bisa saling dukung. Tapi kalau beda, jalannya jadi berat. Kalau punya anak, harus disiap-siapin di biaya sekolahnya juga. Kesehatan lo juga harus dipikirin. Semuanya tuh gede. Makanya harus dihitung dari awal. Jangan lupa olahraga, makan juga harus sehat. Karena punya duit tapi nggak sehat juga percuma. Jadi rencananya tuh penting banget, harus dibuka semuanya bareng-bareng. Bukan duit doang, tapi semua hal dipikirin bareng keluarga biar hidup jalannya jadi seimbang. 3. Investasi yang pintar, jangan sampai rugi. Pilih investasi yang biayanya kecil. Coba deh, biasanya kalau kita investasi di reksadana atau dibantuin orang lain buat investasi, cek expense ratio-nya untuk kayak biaya admin atau potongan keuntungan yang bakal kamu dapet. Kalau expense ratio-nya itu 0,5% per tahun ke atas, bisa bikin boncos. Terus juga jangan main tebak-tebakan saham. Mikir kapan naik, kapan turun, itu susah banget ditebak. Dan satu lagi, jangan terjerat utang konsumtif. Kartu kredit, pinjol buat hal nggak penting. Makanya tabungan lo bisa bocor terus kalau kayak gitu ceritanya. 4. Kalau mulai dari nol banget, tabungan lo harus di atas 60% dari pendapatan bulanan. Atau lo harus naikin pendapatan lo. Kalau beneran mau pensiun 10 tahun lagi ya, lo bisa kalkulasiin gampang banget. Cari di Google namanya When Can I Retire Calculator dari Upworkify. Tapi inget, gak ada yang instan ya teman-teman. Butuh waktu, butuh usaha, makanya mulainya sekarang. Tapi penting kamu tahu cara investasi dari nol dan step by stepnya di 2 video ini. Assalamualaikum.